Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di tematika peduli terhadap makhluk hidup. Kita masih berada di subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Anak-anak semua, pada hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 5. Yang dipelajari pertama di pembelajaran 5 adalah karakteristik tempat hidup hewan. Hewan itu memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada beberapa hewan yang dijadikan contoh pada pembelajaran ini, dan sebagian besar hewan anak-anak sudah pernah melihatnya, bahkan mungkin anak-anak memeliharanya di rumah. Yang pertama yaitu sapi. Sapi merupakan salah satu hewan yang diternakkan untuk dimanfaatkan daging dan kulitnya. Ada juga sapi yang diternakkan untuk diambil susunya, yaitu sapi perah. Sapi dapat hidup di dataran rendah yang panas maupun di dataran tinggi yang sejuk. Yang kedua yaitu kambing. Kambing diternakkan untuk diambil daging dan kulitnya. Ada juga kambing yang dipiara untuk diambil susunya. Kambing yang dapat diambil susunya yaitu kambing jenis peranakan etawa. Seperti pada gambar ini adalah contoh kambing dari peranakan etawa yang bisa diambil susunya. Kambing dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Yang ketiga yaitu ayam. Ayam merupakan hewan ternak jenis unggas. Karakteristik tempat hidup ayam di dataran rendah yang kering. Ayam tidak tahan udara dingin. Oleh karena itu, di kandang ayam sering dipasang lampu untuk menghangatkan suhu udara. Ayam diternakkan untuk diambil daging, telur, dan bulunya. Yang keempat yaitu itik. Itik termasuk hewan unggas. Hewan ini dibudidayakan sebagai hewan ternak untuk diambil telur dan dagingnya. Berbeda dengan ayam, itik menyukai tempat yang berair atau berlumpur. Yang kelima yaitu ikan. Ikan yang terlihat pada gambar ini adalah ikan jenis arwana. Berdasarkan tempat hidupnya, ikan dibedakan menjadi ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar hidup di perairan darat, seperti sungai dan danau. Ikan air tawar meliputi nila, lele, gurami, dan ikan gabus. Ikan air laut hidup di perairan laut, misalnya ikan tuna, tongkol, kerapu, dan tenggiri. Kemudian anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran 5 ini yang dipelajari selanjutnya adalah membuat mozaik. Kalau di pelajaran 2, anak-anak sudah diajari cara membuat rancangan mozaik, maka di pembelajaran 5 ini
anak-anak akan membuat mozaik, bukan sekedar rancangannya saja. Langkah-langkah membuat mozaik. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan bahan, media, dan alat. Contoh bahan mozaik adalah cangkang telur. Remuklah cangkang telur hingga berbentuk kepingan kecil. Jemur di bawah sinar matahari hingga kering, kemudian masukkan setiap bahan ke wadah. Siapkan media berupa kertas gambar atau kertas karton. Siapkan pensil dan penghapus sebagai alat untuk membuat pola mozaik. Siapkan sudi plastik untuk memudahkan saat mengelem. Dan kamu dapat pula menyiapkan pinset untuk memudahkan menempelkan bahan pada media. Kemudian yang kedua, cara membuat mozaik. Yang pertama, buatlah pola pada media menggunakan pensil. Buatlah pola sesuai objek pada rancangan. Yang kedua, aturlah tata letak bahan pada media sesuai pola. Yang ketiga, berilah lem pada media atau bidang gambar menggunakan sudi plastik. Tempelkan bahan pada bidang gambar, lalu tekan pelan. Gunakan pinset untuk memudahkan penempelan bahan. Yang keempat, tempelkan bahan pada bidang datar secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir, tunggu hingga lem ngering. Begitulah cara membuat mozaik. Kemudian anak-anakku semua, kerjakanlah soal berikut ini. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami materi. Demikian yang Ustadz sampaikan. Kalau ada salah kata, Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.